Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Yuli. Apa kabar Pak Anam? Sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat Ibu. Alhamdulillah. Itu modal utama kita adalah kesehatan. Oke, Pak Anam. Tadi siang Pak Anam menelpon saya memberikan informasi sama saya bahwa ada sesuatu yang ingin Pak Anam sampaikan ke saya. Betul Ibu. Nah, kira-kira apa tujuan Pak Anam untuk melakukan sharing dengan saya? Apa kira-kira tujuannya? Oke. Iya Ibu, tadi waktu saya mau telepon itu ada yang saya mau bilang sama Ibu. Di minggu-minggu ini kan banyak sekali tugas yang saya yang saya lakukan, terutama tentang masalah UAS ini. Jadi di sini saya agak dikasih tanggung jawab oleh kepala sekolah untuk menghandle pelaksanaan ujian semester yang berbasis digital. Tapi ya begitu, ada sedikit kendala di sekolah saya, makanya saya ingin sharing dengan Ibu seperti itu. Oke, baik. Jadi maksud dan tujuan Pak Anam mau bertemu dengan saya itu membahas tentang masalah pada pelaksanaan UAS. Iya betul sekali Ibu. Yang diinginkan oleh kepala sekolah itu UAS-nya dilaksanakan berbasis digital. Iya ya. Betul. Nah, dari masalah yang Pak Anam kemukakan ke saya itu, kira-kira apa tujuan yang ingin Pak Anam capai? Apa tujuan yang ingin Pak Anam capai dalam permasalahan yang Pak Anam hadapi sekarang itu? Yang saya inginkan yaitu ujiannya bisa berjalan lancar, meskipun dengan keadaan kami yang notabene di sekolah sangat terpencil dan jaringan pun susah. Jadi itu yang menjadi PR buat saya, bagaimana supaya tetap bisa berjalan ujian berbasis digital, meskipun ya paket tidak memaksakan harus full digital, tapi setidaknya kami bisa memanfaatkan media Chromebook yang kemarin kami dapat dari bantuan itu sejumlah 15, dan itu yang Pak Kep inginkan supaya alat itu bisa digunakan dalam pelaksanaan ujian semester ini. Oke, baik Pak. Baik Pak Anam. Dalam mencapai tujuan yang Pak Anam hadapi sekarang itu, permasalahan Pak Anam hadapi sekarang itu, kira-kira bisa Pak Anam sebutkan yang menjadi kekuatan pelaksanaan ujian digital yang Pak Anam sampaikan tadi? Jadi ada beberapa hal yang menjadi daya dukung di sekolah kami untuk melaksanakan ujian berbasis digital. Yang pertama itu ketersediaannya fasilitas Chromebook tadi, kemudian guru-guru juga banyak yang menguasai IT, dan kebetulan kemarin saya juga habis mengikuti BIMTEK pelatihan tentang IT. Cuman yang menjadi kendalanya itu satu sebenarnya, jaringan di sekolah kami seperti itu. Baik. Daya dukungnya ada Chromebook, kemudian Pak Anam sudah berkompeten di bidangnya, ya, sudah barusan mengikuti kegiatan BIMTEK-nya. Kemudian tentunya dalam melakukan suatu kegiatan ataupun apapun yang kita lakukan itu pasti ada presentasi dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, jika kita presentasikan tentang permasalahan yang Pak Anam hadapi saat ini, itu kalau kita menggunakan skala 1 sampai 10, menurut Pak Anam berada di posisi mana? Kalau menurut saya pribadi, kalau saya lihat dari kelengkapan kemudian daya dukungnya, itu masih di posisi 6. Masih posisi 6 ya? Iya betul, masih di posisi 6. Nah, tentunya Pak Anam masih berada pada posisi 6. Ini mungkin masih terdapat beberapa faktor atau hambatan. Ya, betul kalau sekali. Mencapai 10 berarti hambatannya sudah tidak ada. Betul. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pak Anam itu Pak Anam punya solusi tidak?
untuk bisa melewati hambatan-hambatan yang ada ini? Jadi untuk hambatan-hambatannya kemarin saya sudah diskusikan dengan rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah. Di sini kan kami hanya memiliki 15 kelompok. Jadi untuk sedangkan jumlah siswa kami itu ada 28 siswa, sehingganya masih ada kekurangan sejumlah 13. Nah, di sini kemarin kami sudah sampaikan kepada anak-anak, karena kemarin sudah kami data juga, ternyata anak-anak ada yang memiliki HP Android. Nah, di situ kami sepakat supaya anak-anak yang memiliki HP Android itu bisa membantu kami, atau maksudnya mendukung program kami supaya ujiannya berbasis digital. Jadi kami akan meminta kesepakatan juga dari orang tua mereka supaya murid-murid diperbolehkan untuk membawa handphonenya guna terlaksananya ujian sekolah ini yang berbasis digital. Bagus sekali ya penjelasan Pak Anam. Ternyata Pak Anam sudah menemukan solusi, bahkan Pak Anam sudah punya rencana tindak lanjut dari solusi itu untuk mengatasi solusi itu, yaitu dengan cara bekerja sama dengan orang tua, dalam hal ini komite. Memohon dukungan dari orang tua itu merupakan salah satu rencana tindak lanjut yang sudah Pak Anam lakukan. Nah, tentunya Pak Anam punya prioritas dari pelaksanaan kegiatan ujian ini. Ada kira-kira yang diprioritaskan? Hal apa yang diprioritaskan? Jadi kemarin kami juga sudah bahas juga dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Jadi yang kami prioritaskan yaitu untuk Chromebook itu lebih kami utamakan yang di kelas 7, karena kelas 7 kebanyakan mereka hanya sedikit yang memiliki handphone, sedangkan kalau kelas 8, kelas 9 itu lebih dari jumlah siswa itu mereka sudah memiliki handphone. Jadinya untuk Chromebook kami fokuskan di kelas 7 dan sisanya untuk kelas 8 dan kelas 9 itu menggunakan handphone. Cuman kami juga menyediakan proyektor apabila misalkan ada terjadi gangguan, dan juga kami Bapak Ibu Dewan Guru juga bersedia untuk meminjamkan laptop ataupun handphonenya untuk menunjang kegiatan di sekolah seperti itu. Baik Pak Anam, ya rencana tindak lanjutnya sudah bagus, sudah menggunakan skala prioritas, kemudian Pak Anam juga sudah mampu memecahkan masalah ataupun menemukan solusi. Nah, sekarang apa yang Pak Anam gunakan atau harapkan sebagai indikator bahwa pelaksanaan ujian berbasis digital di sekolah Pak Anam itu berhasil? Jadi sebagai tolok ukurnya atau indikatornya, yaitu yang jelas pertama ujiannya bisa berjalan lancar, dan yang kedua semua siswa bisa terakomodir meskipun belum semuanya menggunakan Chromebook, tetapi dengan adanya kerjasama kami dengan orang tua dan juga siswa, kami berharap bisa semuanya menggunakan handphone dan Chromebook tersebut. Itu salah satu tolok ukur yang kami gunakan. Baik, bagus sekali ya. Dengan demikian, tentunya setelah kita melakukan suatu kegiatan, hal-hal yang kita inginkan sudah tercapai, tentunya ada komitmen apa yang Pak Anam dan teman-teman bahkan kepala sekolah sudah buatkan di dalam mencapai pelaksanaan tujuan ujian ini berhasil. Jadi komitmen kami yaitu yang jelas kami semuanya sepakat untuk selalu mengutamakan kepentingan anak-anak, yaitu salah satunya tadi dengan kami meminjamkan handphone kami, kemudian laptop kami, supaya mereka bagi siswa yang tidak memiliki handphone biar tidak menjadi beban. Karena tadi saya juga ada beberapa orang tua yang sudah chat sama saya merasa agak keberatan karena handphone cuma satu, sedangkan beliau juga butuh handphone tersebut untuk keperluan pekerjaan, sehingganya untuk mengatasi hal tersebut kami sudah mengkonfirmasi sama orang tua kalau memang handphonenya tidak bisa digunakan oleh putra-putrinya untuk mengikuti ujian UAS. Kami akan berupaya bagaimanapun caranya itu supaya anak-anak semuanya bisa mengikuti kegiatan penilaian akhir semester berbasis digital. Oke, baik sekali ya upaya-upaya yang sudah Pak Anam lakukan. Nah, tentunya di samping Pak Anam sudah
melakukan berbagai upaya, sudah berkomitmen. Siapa lagi yang terlibat di dalam pelaksanaan UAS ini sampai UASnya lancar atau bisa tercapai kira-kira? Oke, yang jelas kami tadi itu kerjasama dengan pihak-pihak terkait, kepala sekolah, bapak ibu guru, orang tua siswa, kemudian juga tata usaha, dan semuanya kami libatkan semua warga sekolah untuk menunjang tenaga kependidikan. Jadi tidak hanya dengan guru saja, tetapi semua warga sekolah itu kami mintai sumbangsihnya supaya kegiatan pelaksanaan UAS ini bisa mengakomodir semua siswa. Tidak ada satupun siswa yang mengeluh karena kekurangan fasilitas dari sekolah kami, seperti itu. Baik, Pak Anam sudah menemukan solusinya, sudah membuat komitmen, sudah semua sudah Pak Anam lakukan, sehingga Pak Anam berkesimpulan bahwa pelaksanaan UAS di sekolah Bapak yang berbasis digital itu berjalan lancar. Nah, tentunya ini bukan berakhir pada hari ini atau pada bulan ini. Tentunya ada rencana berikut ke depannya yang Bapak Anam ingin lakukan lagi. Nah, bagaimana kelanjutan tentang program yang Bapak Kepala Sekolah inginkan, bahwa setiap pelaksanaan UAS itu dilaksanakan dalam bentuk berbasis digital. Apalagi yang ingin Pak Anam lakukan sebagai rencana tindak lanjutnya ke depan agar pada saat semester berikutnya semuanya tidak mengalami kendala atau hambatan lagi? Yang jelas untuk rencana ke depannya, jadi kami untuk sementara ini kan bukan full digital ya, tapi masih semi. Jadi untuk ke depannya yang kami inginkan dari kepala sekolah dan juga Bapak Ibu Dewan Guru, yaitu penyelenggaraan ujiannya itu memang sudah full digital menggunakan jaringan. Cuma karena untuk semester ini kan masih terkendala dengan jaringan, olehnya itu kami mensiasati masih menggunakan semi. Jadi mereka hanya soal saja yang disalin di handphone dengan di Chromebook, tetapi untuk menjawabnya mereka masih menggunakan kertas pada seperti halnya ujian biasa. Tapi setidaknya kami yakin dengan seperti itu kami juga mengurangi penggunaan kertas, yang mana itu juga bisa berdampak positif bagi lingkungan dan juga mengurangi kegiatan pemborosan. Sehingganya kedepannya kami menginginkan pihak sekolah juga mendukung program yang sudah tersepakati, yaitu dengan mengadakanlah setidaknya jaringan dari kerjasama dengan pihak-pihak yang lainnya, seperti itu. Itu yang saya maksudkan tadi, tindak lanjut dari Pak Anam, bahwa agar pelaksanaan UAS di semester depan berikut itu semua jaringan sudah tidak bermasalah. Betul. Anak-anak semua sudah memiliki Android, minimal dari pihak sekolah mengadakan Chromebook yang lebih. Oke, betul. Itu maksud saya tadi. Sehingga Pak Anam sudah menyampaikan bahwa melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait agar apa yang diinginkan oleh Pak Anam dalam pelaksanaan UAS itu bisa tercapai. Betul sekali. Oke, baik sekali ya. Dari pembicaraan kita tadi, mulai dari keinginan Pak Anam untuk melakukan komunikasi dengan saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang Pak Anam hadapi itu adalah kendala pada pelaksanaan UAS yang belum berbasis digital full. Tetapi Pak Anam sudah dapat menemukan cara-caranya sendiri, dapat menemukan solusinya, sehingga Pak Anam sekarang, menurut saya, penglihatan saya, bahwa Pak Anam sudah tidak ada masalah lagi di dalam benak pikiran Pak Anam. Kelihatannya seperti itu, ya kan? Iya, betul sekali Ibu. Jadi dengan panduan dari Ibu tadi sangat membantu sekali, sehingganya kedepannya kami juga sudah memiliki rencana, dan harapannya untuk tahun-tahun berikutnya atau di ujian semester berikutnya bisa terlaksana ujian secara full digital. Oke, terima kasih Pak Anam. Harapan saya semoga pembicaraan kita ini akan ada tindak lanjutnya, dan Pak Anam itu dalam keadaan senang-senang saja, enjoy saja, tidak merasa terbebani. Oke, good luck Pak Anam. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Ibu Yuliana. Malam Pak Anam. Malam. Bagaimana? Sehat Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Anam. Oke. Pak Anam. Luar biasa sekali. Oke Ibu, untuk malam hari ini topik apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Baik Pak Anam ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Anam sudah meluangkan waktu untuk saya, karena memang beberapa hari ini saya mencari teman untuk berbagi, minimal untuk menghilangkan beban pikiran yang ada dalam pikiran saya. Dan oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Anam. Oke, baik Pak Anam. Akhir-akhir ini saya memang agak sedikit banyak kegiatan, agak sedikit banyak tugas-tugas ya, sehingga saya merasa mengalami kendala dalam hal pembagian waktu untuk mengerjakan tugas. Itu Pak Anam. Jadi kendala waktu Ibu ya. Nah, ya. Kemudian sebenarnya situasi yang seperti apa sih yang Ibu inginkan untuk kondisi yang saat ini? Situasi yang saya inginkan adalah jika saya mau melakukan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan atau suatu tugas itu tanpa beban, artinya pikiran saya tenang mengerjakan itu. Tetapi hal itu belum saya rasakan saat ini Pak Anam. Oke, nanti masih ada beban-beban Ibu ya yang mengganjal. Nah, menurut Ibu itu dipengaruhi hal apa Ibu sehingga Ibu masih terasa ada beban yang mana sehingganya tugas-tugas Ibu itu masih belum bisa maksimal? Oke. Kalau yang saya rasakan sekarang ini itu saya belum mampu membagi waktu sehingga pekerjaan yang sementara ini saya jalani itu sepertinya masih ada tidak tuntas sesuai dengan yang sudah saya rencanakan. Misalnya begini Pak Anam, saya mengerjakan tugas dan saya sebagai guru, kemudian samping itu saya juga sebagai wali kelas, kemudian saya juga sebagai wakil kepala sekolah, kemudian yang berikut saya sebagai calon guru penggerak ya. Jadi begitu banyaknya tugas-tugas yang mau tidak mau semua tugas itu harus dilakukan sesuai dengan waktunya. Nah, ini situasi saya saat ini memang mungkin Pak Anam sudah bisa bayangkan dari penjelasan saya bahwa untuk membagi waktu itu sangat-sangat sulit bagi saya Pak. Jadi itu situasi yang terberat bagi saya itu membagi waktu untuk ke semua kegiatan itu Pak. Nah, iya kalau saya dengar ceritanya tadi banyak sekali ya tugas tambahan Ibu selain jadi ibu rumah tangga, sebagai guru, sebagai wakakurikulum dan juga sebagai calon guru penggerak tentunya memang harus itu ya, harus memang super duper dalam mengatur kegiatannya. Nah, menurut Ibu gagasan apa yang harus Ibu lakukan supaya semua kegiatan itu bisa terhandle dengan baik tanpa harus mengorbankan satu di antara yang lainnya? Oke, gagasan yang ada dalam benak saya tapi saya masih bingung apakah ini kira-kira ini berhasil untuk bisa mengatasi masalah saya. Itu yang saya lakukan, itu yang pertama saya mencoba membagi tugas-tugas saya itu saya buatkan dalam satu mind map. Saya bagi ke dalam mind map, ini tugas-tugas saya, ini tugas guru penggerak, ini tugas ini dan lain sebagainya. Saya sudah punya planning, masing-masing tugas itu saya alokasikan waktu misalnya 1-2 jam. 1 jam saya mengerjakan ini, 1 jam berikut saya mengerjakan ini. Tetapi masih saja mengalami kendala. Karena apa kendalanya? Pada saat saya sudah membagi waktu untuk mengerjakan LMS itu 1 jam. Tetapi tanpa saya sadari, saya sudah menggunakan waktu sampai 2 jam. Nah, sehingga waktu saya untuk tugas yang lain itu terakomodir di pengerjaan LMS. Itu yang masih menjadi kebingungan saya.
Jadi masih itu Ibu ya. Berarti masih harus ada tambahan rencana ini yang harus Ibu buat seperti itu. Nah, menurut Ibu rencana apa lagi yang Ibu siapkan supaya nantinya ke depannya Ibu bisa menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu tanpa harus mengorbankan yang lainnya? Kira-kira apa lagi yang Ibu akan usahakan? Jadi yang pertama tadi planning saya adalah saya membuat mind map. Kemudian yang sudah ada dalam benak saya sekarang ini, saya akan menggunakan skala prioritas. Saya sudah mencoba menggunakan mind map, tapi tetap saja tidak terakomodir semua tugas-tugas saya sesuai target yang saya buat. Nah, sekarang saya mau membuatnya pakai skala prioritas. Dari tugas-tugas yang sudah saya buatkan dalam mapping tadi, saya lihat lagi, ini tugas yang paling utama yang harus diselesaikan pada jam berapa, yang mana, itu yang saya lihat dulu. Jadi kalau misalnya tugas LMS, deadline-nya tanggal hari ini jam 12, ya itu dulu yang saya kerjakan. Itu. Kemudian yang berikut setelah ini apalagi. Jadi saya menggunakan skala prioritas. Itu yang sementara saya lakukan sekarang, Pak. Dengan harapan saya sudah menggunakan prioritas ini akan memberikan dampak yang positif. Artinya saya sudah mampu mengelola waktu. Itu planning yang saya buat sekarang, Pak. Nah, dari tadi Ibu sudah membuat skala prioritas, kemudian membuat mind mapping. Nah, untuk ketepatan waktunya dengan usaha yang sudah Ibu lakukan tadi, Ibu sudah di posisi berapa kalau misalkan dari rentang 1 sampai dengan 10 dengan usaha yang sudah Ibu lakukan tadi? Melihat usaha saya yang sudah lumayan banyak, kalau saya menilai diri saya sendiri dengan ketepatan waktu, dengan hasil yang saya dapatkan, itu kira-kira itu masih berada pada skala 7. Masih skala 7, berarti belum maksimal. Nah, berarti kan masih bisa ditambahkan lagi Bu ya, ditingkatkan lagi. Nah, menurut Ibu pribadi untuk menambahkan tadi itu membutuhkan atau dukungan dari pihak-pihak lain atau bagaimana supaya nantinya ke depannya akan bisa meningkatkan itu pembagian waktu yang sudah Ibu rencanakan tadi? Baik, Pak. Ya, saya sudah melihat ke diri saya sendiri, sudah banyak cara yang saya buat, tetapi terpikir dalam benak saya harus mampu berkolaborasi dengan teman-teman, dengan kepala sekolah misalnya, dengan teman serumpun atau teman satu profesi, yang terutama teman yang terlibat di dalam program CGP ini agar bisa berbagi. Jadi yang saya libatkan di situ yang utama adalah teman-teman yang termasuk dalam CGP, kemudian teman-teman satu sekolah. Bisa saja saya berkolaborasi dengan teman-teman di dalam komunitas, dengan harapan teman-teman saya ini akan bisa memberikan masukan, arahan, agar apa yang saya inginkan itu bisa terwujud. Seperti itu, Pak. Oke, berarti selama ini Ibu sudah itu menghubungi teman atau rekan itu ya, rekan CGP dan rekan guru di sekolah berarti Ibu ya? Oke, jadi kemudian selain dari rekan CGP, kemudian Ibu membuat itu tadi, kedepannya yang Ibu inginkan itu seperti apa? Baik, Pak. Yang saya inginkan ada beberapa poin yang ingin saya capai sehubungan dengan tugas-tugas saya. Itu yang pertama, saya akan mampu membagi atau mengelola waktu dalam mengerjakan tugas. Itu yang pertama target saya. Kemudian yang kedua, selain saya mampu mengelola waktu, saya akan bisa bekerja bersama di dalam satu tim. Itu yang menjadi target saya. Kemudian yang ketiga, saya akan berusaha untuk bisa menjadi pelopor. Dalam hal ini, saya akan melakukan sosialisasi kepada teman-teman bagaimana cara untuk mengelola waktu dengan baik agar tugas-tugas yang dipercayakan sama kita itu akan terlaksana sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu, Pak.
luar biasa sekali ya. Berarti tadi sudah ada kiat-kiat, kemudian apa namanya tips dan tips, kemudian apa namanya ibu juga ingin menjadi pelopor bagi teman-teman itu tentunya itu bukan hal yang mudah. Nah di situ usaha yang ibu lakukan tadi sudah luar biasa sekali. Kemudian ibu juga sudah punya tujuan ke depannya yaitu supaya lebih itu ya bisa pengelolaan waktunya ibu juga ditingkatkan, kemudian kerjasama dengan tim juga sudah ibu lakukan, sehingga nanti harapan ke depannya ibu bisa menjadi sebagai pelopor atau menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Nah, dan bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan coaching ini? Baik sekali Pak ya. Setelah saya mengeluarkan beban atau unek-unek saya ke Bapak, itu hal yang saya rasakan saat ini itu adalah perasaan senang Pak tentunya. Yang selama ini yang mengganjal di benak saya itu sudah mendapatkan solusinya, sehingga kedepannya saya akan melakukan tugas-tugas saya itu sudah sesuai dengan masukan dan arahan yang Bapak sampaikan tadi ya, dan apa yang Bapak sampaikan tadi itu akan saya lakukan nanti pada proses ke depan tentang tugas-tugas saya, sehingga saya akan menjadi orang yang mampu menghargai waktu ya. Jadi oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan kepada saya, sehingga saya tidak merasa terbebani lagi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan, yang ibu inginkan ke depannya bisa berjalan lancar, dan semoga apa yang ibu kendaki dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT. Oke, terima kasih Ibu. Semoga yang diharapkan bisa tercapai dan terwujud. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya.